Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia, mahasiswa baru jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit akibat virus corona 2019 atau COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sampai tanggal 4 September 2020, Indonesia telah melaporkan sebanyak 187.537 kasus positif dengan kematian sebanyak 7.832 orang. Orang yang telah sembuh sebanyak 134.181 orang dan menyisakan 45.524 orang yang sedang dirawat. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan ini meliputi peliburan sekolah atau tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat umum, serta pembatasan moda transportasi. Aturan PSBB telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pandemi telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia. Banyak orang yang enggan keluar rumah dan lebih memilih untuk berbelanja secara online melalui berbagai e-commerce yang ada di Indonesia. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran produk, baik barang ataupun jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce sendiri memiliki berbagai jenis seperti B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, C2A, dan O2O. Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA mengungkap e-commerce yang berjenis marketplace atau pasar daring saat ini tengah menuai panen keuntungan pada masa pandemi ini. E-commerce berjenis ini harus tetap membuka bisnisnya dengan menambah kapasitas. Jenis e-commerce lainnya yang sedang panen adalah marketplace yang berjenis spesifik, seperti yang menawarkan produk kebutuhan sehari-hari. E-commerce yang menawarkan layanan kesehatan kepada masyarakat saat ini juga tengah menuai keuntungan pada masa pandemi yang mengintai kesehatan publik. Sebaliknya, bagi pelaku e-commerce yang menggeluti bidang ride sharing atau ojek online saat ini sedang mengalami setengah merugi akibat hantaman dari wabah COVID-19 ini. Sejak diterbitkannya peraturan bahwa ojek online tidak boleh menarik penumpang, otomatis bisnisnya pun mengalami kerugian. Walaupun dalam kategori lainnya seperti pemesanan makanan via ojek online sedang meningkat, namun hal itu tidak menutup kerugian dalam kategori layanan angkutan penumpang. Walaupun saat ini sudah mulai memasuki masa normal baru dan ojek online pengangkut penumpang sudah mulai beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan, namun masih diperkirakan bahwa pertumbuhannya belum kembali seperti sebelum pandemi melanda di Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar sekolah maupun perusahaan masih memberlakukan belajar dan bekerja dari rumah. Sebagian masyarakat juga masih khawatir menggunakan jasa ojek online, ditambah saat ini belum ditemukannya vaksin COVID-19 ini. Perubahan lainnya yang dirasakan e-commerce akibat pandemi yakni meningkatnya model bisnis business to consumer atau B2C yang merupakan model penjualan langsung kepada pelanggan seperti e-commerce agrikultur Indonesia TaniHub. Jika dibandingkan dengan model bisnis business to business atau B2B yang merupakan model penjualan antar pelaku bisnis, model bisnis B2C yang berfokus pada produk pertanian tersebut saat ini sedang mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih suka berbelanja secara online. Meskipun penjualan B2B saat ini mengalami penurunan, hal tersebut dinilai wajar karena adanya adaptasi terhadap kebiasaan hidup masyarakat saat ini. Petani dulu lebih memilih untuk berjualan secara offline, namun kini petani meminta tolong untuk berjualan secara online. CEO TaniHub Indonesia, Ivan Ari, menilai kesempatan tersebut untuk menyalurkan hasil petani secara efektif. Fenomena ini dapat memunculkan peluang usaha baru.
Terbukti banyaknya startup di bidang makanan, agrikultur, dan bahan makanan. Kesadaran masyarakat semakin tinggi. Hal ini menjadi peluang untuk menunjukkan keyakinan belanja online agar dapat menikmati bahan pangan dari petani. Terbukti dengan banyaknya pemain ini menunjukkan bahwa marketnya besar di masa yang akan mendatang. Terlebih lagi, banyaknya user pengguna dalam belanja online saat ini semakin melonjak. Pandemi telah memaksa pelaku usaha untuk mengubah strateginya demi bertahan, salah satunya melalui media digital. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sebanyak 301.115 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah beralih usaha menjadi digital pada masa pandemi COVID-19 ini. Menko Airlangga mendorong pelaku UMKM lainnya untuk memanfaatkan momentum ini karena terjadi perubahan pada pola konsumsi masyarakat dari konvensional menjadi digital. Beberapa bisnis online yang mengalami lonjakan signifikan pada pandemi ini yaitu kebutuhan rumah tangga 400%, produk kecantikan 80%, busana 40%, dan pengiriman barang naik 35%. Potensi nilai ekonomi digital tahun ini lebih tinggi dan diperkirakan mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat. Pandemi memang mengganggu perekonomian dan melemahkan daya beli, namun terdapat sejumlah sektor yang dianggap mampu menjadi lokomotif perekonomian di Indonesia. Sektor tersebut adalah sektor pangan, sektor kesehatan, dan telekomunikasi digital. Sektor tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk penguatan dalam perekonomian di Indonesia. Faktor risiko kesehatan masyarakat Indonesia harus menjadi hal yang utama. Namun, sektor usaha yang menjadi penunjang perekonomian harus tetap direlaksasi atau dibuka. Langkah pemerintah mengalokasikan dana sebesar 123 triliun rupiah untuk UMKM pada masa pandemi ini diapresiasi oleh berbagai pihak karena bisa menyerap tenaga kerja. Dukungan insentif dan paket kebijakan pemerintah tersebut bisa membalikkan keadaan dan bisa menguatkan kembali perekonomian di Indonesia. Tak hanya UMKM, stimulus yang dianggarkan pemerintah tersebut ditunggu oleh korporasi dan perbankan, terlebih lagi untuk membantu sektor usaha seperti manufaktur yang dapat menyerap pekerja dan berbasis ekspor. Di sisi lain, pandemi COVID-19 ini juga mengakselerasi industri 4.0. Percepatan ini mengandalkan digitalisasi yang nantinya mendorong pada pola belanja konsumen maupun cara kerja UMKM. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. See ya.